Shalom, Bapak Ibu, warga Jemaat GPIB Ebenezer, Palangkaraya. Puji syukur karena hari ini saya masih dalam keadaan stabil dan tetap semangat karena dukungan dari Bapak Ibu dan doa kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat GPIB Ebenezer Palangkaraya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Majelis Sinode lewat suratnya kepada seluruh warga jemaat GPIB bahwa pada hari Jumat Agung dan Paskah kita akan merayakannya di rumah kita masing-masing. Tentu ini tidak mudah karena ini sesuatu yang sangat lain daripada biasanya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sakramen perjamuan yang besok akan kita lakukan. Dalam kondisi seperti ini, kita akan melakukan perjamuan kudus di rumah. Dan tentu teknisnya bagaimana, Majelis Jemaat telah mempersiapkan berbagai cara. Yang pasti besok kita akan melaksanakan ibadah live streaming bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang bisa mengikuti ibadah live streaming pukul 8 pagi. Kemudian jikalau Bapak Ibu terkendala, kita juga menyiapkan tata ibadah untuk Bapak Ibu bisa lakukan di rumah. Tata ibadah ini juga bisa Bapak Ibu dan saudara-saudara lakukan tanpa panduan dari gereja atau tanpa ada rekaman video atau live streaming dari Majelis Jemaat. Nah, ini menarik Bapak Ibu saudara-saudara karena ini menimbulkan pertanyaan penting untuk kita jawab bersama-sama atau ketahui bersama-sama. Pertanyaannya yang pertama adalah, apakah dimungkinkan perjamuan kudus itu dilakukan di rumah? Bapak Ibu saudara-saudara, yang pasti kita harus tahu bahwa peristiwa pertama kali perjamuan malam di mana Yesus memberikan roti dan anggur dan menyampaikan inilah tubuhku, inilah darahku, itu dilakukan di sebuah rumah. Karena itu sebenarnya yang kita lakukan adalah kita mengembalikan tradisi sakramen perjamuan ini di rumah-rumah, karena ada situasi kondisi yang sekarang kita ketahui bersama. Bahkan dalam perjanjian lama Bapak Ibu, ketika umat Israel sedang dipersiapkan untuk mengalami pembebasan dari Allah, dari tanah perbudakan, Allah meminta setiap keluarga melaksanakan perjamuan di rumah-rumah. Dan ini menjadi tanda yang dilakukan berkali-kali, berulang-ulang oleh orang Israel, bahkan orang Yahudi sampai saat ini. Mereka melakukan mengingat pertolongan Allah lewat roti dan anggur. Nah, tapi saudara-saudara, ada lagi yang bertanya, kalau di rumah-rumah apakah bisa menggunakan makanan lain? Singkong, ubi, atau air putih? Ya, segala sesuatu dimungkinkan. Kenapa? Karena Bapak Ibu saudara, bagi kita gereja Protestan, kita mengimani bahwa roti dan anggur itu adalah lambang tubuh dan darah Kristus. Bagi gereja-gereja lain, terutama gereja Katolik, memang mereka mengimani bahwa ketika roti dan anggur itu didoakan oleh imam, maka dengan sendirinya dia berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu namanya transubstansi. Tapi kita tidak menganut pemahaman itu. Kita menganut pemahaman bahwa penghayatan yang paling penting dalam peristiwa penyaliban Yesus adalah Yesus sendiri, bukan roti dan anggur. Tapi roti dan anggur itu kita bisa pakai menjadi lambang untuk kita menghayati Kristus. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana kalau seandainya perjamuan kudus itu tidak pakai live streaming? Siapa yang melakukan? Siapa yang memimpin perjamuan kudus?
Dalam hal ini, Majelis Sinode juga sudah mengeluarkan tata ibadah yang isinya adalah, prosesnya adalah melakukan sakramen adalah bapak atau kepala keluarga. Apakah memungkinkan? Ya, kalau kita mengacu pada peristiwa keselamatan yang dialami umat Israel, tentu Bapak Ibu Saudara, sudah jelas bahwa di Alkitab sendiri pun ada gambaran yang memungkinkan kepala keluarga ketika di rumah-rumah memimpin pembagian roti dan anggur. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kiranya ini bisa menjawab pertanyaan kita. Kenapa harus di rumah? Apakah bisa diganti roti dan anggur dengan makanan lain? Apakah bisa pendeta diganti dengan kepala keluarga? Dalam situasi seperti ini, kita bisa melakukannya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita melakukannya dengan baik dan benar. Karena di tengah pandemi corona ini, sudah saatnya kita kembali menyadari bahwa kita ini makhluk yang rapuh dan rentan. Siapapun bisa tertular dengan penyakit ini. Kita tidak berdaya di hadapan Tuhan lewat peristiwa ini. Karena itu dalam sakramen ini, mari kita jadikan kesempatan kita untuk menghayati kasih Tuhan lewat roti dan anggur sebagai lambang tubuh Kristus dan darah Kristus, agar kita juga mengalami kasih Tuhan dan kita dikuatkan di tengah-tengah ketidakberdayaan kita. Demikian Bapak Ibu dari Ruang Lavender Rumah Sakit Doris Silvanus, saya mengucapkan selamat siang. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus, diberi kesehatan selalu. Puji Tuhan, selamat siang.